Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Seperti biasa rutinitas di pagi hari. Ini keadaan pagi hari di rumah aku pas waktu adzan subuh ya. Ini sekitaran jam setengah 5. Sebenarnya videonya setelah aku beres-beres rumah. Tapi sebelumnya ada aktivitas yang aku kerjakan sebelum subuh, yaitu cuci piring. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat ya. Ini kalau pagi-pagi diawali dengan cuci piring, karena biasanya kalau sisa makan yang kemarin malam itu masih ditumpukin ya. Jadi pas waktu sebelum tidur biasanya aku nggak cuci piring dulu. Jadi ditunda, disimpan, dikumpulin aja. Karena udah capek banget ya. Jadi kalau misalnya bangun tidur langsung aja cuci piring sambil aku mikir memasak apa dan mau dilihat apa aja yang ada di kulkas. Kadang kita mikir mau masak apa gitu ya, pas di kulkas itu barangnya nggak ada ya, udah diada-adain aja. Dan kebetulan ini aku kan belum gajian, jadi di kulkas itu kosong ya, cuman ada tahu sama sisa nasi kemarin. Jadi aku mau bikin nasi goreng aja yang praktis. Insya Allah nanti sore kayaknya bakal gajian gitu, jadi masak seadanya aja, yang penting nikmat aja. Tiap hari kegiatanku ini aja ya. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan lihat videonya, karena emang aktivitas ibu rumah tangga itu emang seperti ini. Apalagi kalau misalnya gak punya IRT. Kalau misalnya punya IRT itu beda cerita ya. Kalau misalnya ibu rumah tangga di kampung, segala sesuatu itu dikerjakan sendiri karena disesuaikan juga ya. Kalau nggak punya dana untuk pakai ART. Lagi pula aku seneng banget kalau misalnya kegiatanku tiap pagi emang udah jadinya kebiasaan. Kalau misalnya nggak dikerjain biasanya ada sesuatu yang kurang gitu. Nah ini aku lagi bersihin botol minum. Ini seperti biasa aku masukin aja kosokan buat cuci piring itu sambil digosok-gosok pakai ujung buat menggoreng gitu ya. Jadi bersihnya banget gitu. Ini setelah semuanya selesai aku mau bilas semuanya. Ini aku pakai air, bukan air pump ya. Jadi airnya udah mengalir dari atas, karena di atas itu ada waduk gitu. Jadi untuk air semuanya gratis, yang penting rajin aja. Ini airnya bersih alhamdulillah. Kalau misalnya musim hujan baru deh agak sedikit keruh. Biasanya kalau agak sedikit keruh itu aku bilas lagi pakai air pump ya, karena ini airnya masih jernih. Ya udah langsung aja aku cuci dan lanjut aku simpan di bawah di wadah yang terbuka supaya airnya pada turun. Biasanya kalau udah cuci piring itu di piring-piringnya dibalikin gitu supaya airnya itu pada turun. Dan waktu yang mau disimpan ke rak, aku simpan terlebih dahulu supaya airnya mengalir gitu. Jadi enggak nyimpen di rak piring itu, airnya pada kesimpan gitu ya. Nah ini pas waktu subuh aku sholat dulu, disimpan dulu pekerjaannya. Lanjut aku mau ngerebus air buat minum atau buat masak nasi. Ini airnya benar-benar air jernih dari dekat rumah aku ya. Jadi air tanah gitu, malah melewati pohon bambu. Jadi alhamdulillah bikin sehat ya. Asal kitanya mau aja ngambil ke bawah. Untungnya Pasu sebelum berangkat kerja biasanya ngambil pakai motor, atau si Abah yang turun ke bawah ngambil air. Emang agak sedikit capek, tapi menurut aku bisa membantu banget. Karena dari 1 galon itu biasanya kalau air kemasan itu harganya 16.000 atau sekitaran segitulah. Aku juga nggak tahu karena nggak pernah beli. Atau misalnya air isi ulang itu harganya 5.000, tapi nggak kejamin itu bersih apa enggak ya. Tapi kalau ini insya Allah bakalan ada khasiatnya karena ada air bambunya gitu. Apalagi kita tadi dipanasin dulu sampai benar-benar mendidih. Jadi insya Allah nggak bakalan sakit perut ya, karena mateng banget. Nah ini si piring tadi bekas cuci piring aku simpan di raknya langsung. Alhamdulillah udah beres. Lanjut aku mau cuci beras dulu.
Untuk beras aku nggak cuci di wadahnya langsung ya, karena ada teman aku yang kasih tahu nggak boleh cuci berasnya di wadahnya supaya anti lengketnya itu nggak terkelupas gitu. Jadi aku cuci di wadah yang baskom kayak gini, nantinya aku simpan di wadah magicomnya ya. Ada yang bertanya kenapa bunda kok masak nasinya kok banyak banget gitu ya, nggak sedikit. Iya karena kan aku orangnya 6 orang dan aku nanti siang berangkat ke sekolah, biasanya pulang pas waktu siang hari. Jadi males banget ya kalau misalnya udah kemana-mana itu ke dapur masak nasi, jadi ya udah sekalian aja. Ini sekitar 10 cup ya batas maksimalnya gitu, jadi sekitar 1,5 liter gitu ya. Ini cukup untuk seharian, jadi aku nggak masak nasi lagi. Jadi kalau misalnya sampai sore, alhamdulillah itu biasanya nyisa ya, ada sedikit lah buat sarapan, biasanya aku angetin gitu. Jadi aku nggak bulak-balik ke dapur buat masak nasi gitu. Jadi kalau misalnya udah matang biasanya diake gitu ya bunda, supaya nasinya itu enggak ngumpul. Nah ini karena ada tahu 10.000, aku mau rendam pakai garam aja. Insya Allah bakalan enak kalau misalnya nggak ada yang lain. Kalau nggak ada yang lain ini nggak dilihat gitu bunda teman-teman. Jadi kalau misalnya masak tahu pakai cabai rawit, pakai kecap, udah aja nikmat. Nah ini si nasinya, si berasnya aku seduh pakai air panas. Kenapa pakai air panas? Karena supaya mempercepat proses matangnya. Akhirnya jadinya hemat listrik dan juga si nasinya nggak cepet basi. Itu sih menurutku ya. Untuk nasi sisa kemarin aku mau bikin nasi goreng, karena di dapur cuman ada kunyit, bawang merah sama terasi sedikit. Jadi aku mau bikin nasi gorengnya pakai kunyit aja, kecapnya nggak ada ya. Untuk di kampung aku kalau misalnya udah nggak ada belanja bulanan udah pada habis ya udah susah, karena kalau misalnya segala sesuatu itu susah banget di sini kalau misalnya mau beli apa gitu ya ke warung teh, karena mungkin warungnya kecil ya, nggak kayak di kota segala ada. Kalaupun segala ada itu juga harus berangkatnya pas waktu pagi-pagi ya ke kota dulu. Kalau ke kampung jadinya seadanya. Nah ini bumbunya seadanya aja, bawang merah, bawang putih, cabai rawit sama kuning ya, kunyit. Jadi nasi gorengnya warnanya kuning. Ini pakai terasi sedikit ya, seadanya aja, yang penting mah ada buat sarapan. Kadang kalau misalnya nggak ada apa-apa, biasanya aku iris-iris bawang pakai cabai rawit, jadi deh nasi goreng ya. Nasi goreng seadanya ala kampung. Kalau misalnya lagi ada duit, biasanya pakai kecap, pakai sosis atau pakai telur. Karena ini edisi ekonomis banget, sampai aku pokoknya uang segitu pengennya dicukup-cukupin ya. Budgetin 100.000 itu buat seminggu ya, untuk orang yang sebanyak ini insya Allah bakalan cukup ya. Sebenarnya untuk makan itu cukup aja, tapi untuk jajan itu nggak bisa ya, apalagi anak-anak sekali ke warung itu bawa uang 5.000 itu cuman sekresek kecil, dan itu cuman bertahan beberapa jam dan dia pun balik lagi ke warung buat jajan. Alhamdulillah ada aja rezeki buat anak-anak ya. Untuk hari ini aku sama Pasu lagi puasa dulu, hari terakhir tanggal terakhir puasa bulan Rajab tanggal 10 ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Dan anak-anak biasa seperti biasa makan untuk sarapan seperti biasa. Di sebelahnya aku juga masak air untuk dimasukin ke dalam teko. Nah ini aku cobain dulu si nasi gorengnya. Untuk dicobain pas waktu puasa biasanya nggak aku telan, cuman ada di sekitaran lidah, lanjut aku buang aja, nggak ditelan ya. Jadi itu sih ada hukumnya gitu, tapi itu sepengetahuan aku, asal nggak ketelan aja nggak apa-apa gitu ya, cuman di sekitaran lidah. Nah ini air panasnya kita masukin ke dalam teko. Pokoknya walaupun aku puasa sama Pak suami, pokoknya airnya harus ada di rumah.
Nah, inilah kegiatanku di pagi hari. Mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman semua. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.